Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel ini. Dan kali ini saya bersama Renara, founder dari Early Investor. Kali ini kita akan membahas topik yang cukup menarik, yaitu tentang dunia persahaman. Nah, ngomong-ngomong, kesibukan lo saat ini apa, Ri? Ya kalau gue kebetulan sekarang lagi kuliah ya. Gue kuliah di jurusan MBTI Telkom University. Itu gue sekarang semester 6. Dan kesibukan gue juga selain berkuliah, gue lagi ngambil mata kuliah magang kan. Kebetulan kita juga satu magang. Kita di satu kantor magang. Dan sekarang ini gue lagi mencoba bagaimana, kan gue tertarik sama saham tuh. Tapi gue bisa ngebuat saham ini menjadi platform yang digital dan berbentuk startup. Seperti itu. Lo juga katanya punya bisnis kan, Early Investor. Nah, tapi mungkin teman-teman yang nonton ini kan banyak yang belum tahu apa itu Early Investor. Nah, mungkin bisa kasih sedikit penjelasan tentang apa itu investor ya. Early Investor itu sebenarnya udah gue dirikan dari tahun lalu. Tapi dulu mungkin karena gue ngejalaninnya sendiri, belum ada tim, jadi kayak ngerjainnya itu mager-mageran. Dalam artian gue malas-malesan dan jarang update konten lah kalau dulu. Sekarang kita udah ada 6 orang dan kebetulan udah mulai progresif. Teman-teman bisa cek juga di Instagram kita earlyinvestor.id. Nah, di situ tuh kita bakalan sering mengadakan namanya edukasi saham, edukasi bagaimana kita berinvestasi saham tapi secara online, dan itu free buat teman-teman semua. Jadi di konten-kontennya itu teman-teman bisa akses secara free. Nah, cuman kalau yang pada nyari tahu nih, kita sebenarnya bentuknya seperti apa bisnisnya itu, kita tuh sebenarnya bergerak di bidang edutech ya, edukasi teknologi, dan kita jenis platform digital edukasi saham. Nah, di sini teman-teman bisa akses juga, nanti ada media sosial kita lain, seperti ada Facebook dan juga ada websitenya. Nah, itu semua sudah kita pasang di bio kita, di bio Instagram earlyinvestor.id. Jadi kalau yang pada kepo bisa langsung follow dan lihat langsung konten-konten yang sudah kita buat. Lo sendiri mulai terjun di dunia saham itu tahun berapa berarti? Awal gue tertarik sama saham itu semenjak masuk ke jurusan gue nih di MBTI. Kan MBTI itu kepanjangannya Manajemen Bisnis Telekomunikasi Informatika. Nah, itu sebenarnya nggak ada yang sama sekali bahas saham gitu kan. Nggak kepikiran lah gue bakalan ada bahas saham di dalam jurusan tersebut. Tapi ternyata pada saat semester 4 kalau nggak salah, itu ada mata kuliah namanya Analisis Investasi dan Portofolio. Nah, di situ dosen itu juga mengajarkan tentang yang balik tadi investasi saham tadi. Nah, cuman kan kalau di kampus itu pendidikannya formal kan, dan gue itu mempelajarinya kalau di kampus jenuh. Dalam artian ya kita bacanya kutu buku banget, itu nggak sesuai sama gue. Alhasil gue mempelajarinya secara otodidak. Nah, gue menggunakan fasilitas internet, gue googling kira-kira kalau mau belajar saham itu apa aja sih yang dibutuhkan gitu. Dari situ sih awal tertarikan gue ke saham. Berarti sekitar tahun 2018 lah. 2018. Nah, dulu awal mula tertarik dunia saham itu kan tiap orang pasti beda-beda ya, maksudnya kayak misalkan gue sendiri tertarik di dunia saham kan karena gue dulu terinspirasi dari Warren Buffett nih. WB. Nah, kalau lo sendiri dulu awal mula mau terjun di dunia saham itu berkiblatnya ke siapa? Itu berarti lebih ke tokoh ya, tokoh yang menginspirasi. Gue itu kalau tadi yang hasil dari gue googling di internet, yang muncul itu yang gue lihat anak muda, sosok anak muda namanya tuh Andika Storo Putra. Nah, itu si beliau itu gue lihat dari biografinya, dia udah mulai investasi saham semenjak usia 14 tahunan. Jadi udah mulai dari remaja sampai hasil sekarang ini dia udah bisa punya omset lah yang gede dari saham. Jadi gue kayak merasa nyesal sebenarnya, kok gue tuh nggak kenal saham dari gue dulu SMA atau dari gue dulu SMP. Kenalnya baru di usia hampir 20 tahun lah kemarin. Nah, terus kalau pengalaman lo sendiri selama lo berkecimpung di dunia saham gimana, maksudnya apakah pernah untung gede atau bahkan rugi atau gimana, itu ceritanya gimana? Kalau gue sih ngelihatnya ya, suatu orang atau individu yang ingin mempelajari suatu hal pasti harus menerima dua konsekuensi. Pertama itu berhasil, kedua itu gagal. Dan kalau dia ingin sukses di bidang tersebut, ya mau nggak mau dia harus memiliki pengalaman di dua hal tersebut. Dia pernah untung dan dia pernah gagal. Dan kebetulannya gue udah pernah di dua posisi tersebut. Jadi dulu kan gue awal itu mulai gue buka rekening saham di kampus gue. Itu ada Gibe. Gue buka akun di situ. Dulu itu gue buka di sekitar biaya transaksi itu 200.000 untuk pembukaan akun.
atau dulu tuh sebenarnya 100.000 sih. Kalau biasa kan ini kan kalau ikut-ikut sekolah pasar modal itu kan biasa minimal 100.000 udah bisa buka akun rekening saham kan. Nah gue buka di situ, tapi setelah gue buka gue tambahin si jumlah saldonya. Jadi dulu gue 200.000 lah modal untuk pertama kali gue buka main saham lah. Sekuritasnya apa? Sekuritasnya? Gue di sekuritasnya nggak enak nih kalau nyebut. Ada di sekuritas dari yang berafiliasi dengan GBI gue di Telkom, di kampus Telkom gitu. Nah di situ kan tadi saldo gue berarti 200.000 kan. Gue cobain beli saham. Pertama kali saham yang gue coba itu Bumi. Kode emitennya itu BUMI. Nah itu rugi dong. Di situ gue rugi dalam artian kan gue nggak tahu nih ternyata di saham itu ada jenis-jenis saham juga. Ada saham gorengan kah, ada saham second liner, ada saham LQ45 blue chip. Nah itu kan gue nggak ngerti gitu-gituan. Setidaknya gue coba aja beli itu Bumi, tahu-tahu hasilnya kayak makin turun. Dan alhasil gue sempat vakum di saham gara-gara itu turun. Gue vakum sekitar hampir setengah semester lah. Kayak gue ngeliat wah ternyata rugi ya, resikonya tuh tinggi banget dari yang gue beli di 200.000, saldo gue tuh jadi kayak minus gitu. Tapi belum gue jual kondisinya, masih gue pegang lotnya, tapi si saldonya tuh makin turun itu. Si nilainya di portofolio saham kita makin turun. Alhasil gue ini kan mageran untuk mulai investasi saham lagi, dan gue itu buka YouTube, googling lagi, cari lagi cara untung di saham gitu kan. Gue googling di situ, oh ternyata yang gue beli itu termasuk ke saham yang gorengan. Bisa dikatakan seperti itu, dan bisa dikatakan yang fluktuatifnya tinggi gitu, naik turunnya tinggi. Nah kan gue ilmunya masih cetek tuh kan, gue main di saham yang kayak gitu ya udah. Alhasil down kan. Terakhir gue jual tuh sahamnya. Gue jual, gue nambahin lagi slot, gue tambahin lagi sekitar 200 sampai 300an lah. Jadi gue punya 300 saldo, gue coba ke saham yang sekarang blue chip mainnya. Dulu tuh mainnya blue chip kan, blue chipnya gue coba ke saham BBRI. Dulu berarti di harga berapa? Dulu tuh di BBRI itu sekitaran harga 400-an ribu. Sekarang masih 400-an ya sekarang? Sekarang kemarin terakhir ngecek itu di 420-an lah. Kemarin kan lagi ini juga kan pasar saham semenjak ada isu corona kan, lagi naik turun lagi gitu semua. Nah ini jadi kan kalau di saham itu kan ada istilah yang namanya trading sama value investing. Nah lo sendiri dulu pas masuk ke saham ini udah tahu belum itu apa? Pas di Bumi ini kan lo pasti mikirnya trader kan? Iya, trading kan. Pengen untung cepat lah kalau jatuhnya gue beli Bumi. Nah setelah itu kan gue pelajarin tadi kan ya, setelah vakum 5 bulanan itu gue pelajarin lagi ternyata di saham itu ada 2 jenis permainan, dalam artian 2 jenis cara biar bisa kita bermain di saham. Ada technical sama ada analisis fundamental kan. Nah gue ternyata lebih tertariknya ke yang jangka panjang. Jadi value kayak investing kan? Value investing ya istilahnya tuh, value investing. Itu kalau misalnya kita nanam sekarang ya udah kita pengen berharap untungnya 2-3 tahun ke depan. Beberapa tahun yang akan datang kan? Nggak jadi dalam waktu yang dekat. Terus setelah itu gue coba itu tadi yang ke BBRI kan. Itu zaman lebaran tahun lalu tuh, lebaran tahun 2019. Nah itu gue beli, dan di situ kondisi pasarnya juga lagi turun tuh. Cuman karena di metode value investing itu diajarkan bahwasanya kita itu kan harus siap ketika orang lagi pada cabut tuh di pasar saham. Nah gue beli beberapa saham BBRI kemarin, beberapa lot, kurang lebih 4 lot gue beli di yang lebaran tahun lalu, dan gue jualnya di awal Januari 2020 kemarin. Itu gue dapat untung sekitar 60%. 6%, dan itu kali 4 lot 6% ya. Lumayan sih. Lumayan. Buat mahasiswa ya udah lumayan lah. Dan itu kan gue proses mencoba kan. Dari yang awalnya tadi gagal udah pernah untung gitu. Mungkin kan teman-teman yang nonton banyak yang belum tahu apa itu value investing, apa itu trading. Nah mungkin lo bisa jelasin dikit lah perbedaan dari kedua itu. Kalau ditanya perbedaan, pertama itu paling dari segi jangka dulu, jangka periode waktu bermainnya. Kalau trading itu lebih jangka waktunya singkat, bahkan bisa per hari gitu. Kayak kita bisa ngejar keuntungan per harinya 2% bisa. Sebenarnya itu bisa, cuman itu ya cara bermainnya teknikal kan, trading. Orang untungnya pengen sehari 2%, seminggu misalnya 14%, sebenarnya bisa. Cuman kalau yang ilmunya masih cetek tadi, dan dia nggak siap untuk duitnya hilang kan, benar-benar si nilainya tuh turun, ya gue saranin jangan coba trading di awal sih.
mending udah jangka waktunya 1 tahun lah minimal. Itu kan kita investasi kan jatuhnya. Jadi mungkin dari segi waktunya dulu sih yang paling membedakan ya. Terus yang kedua kita bisa bedakan dari cara kita menganalisa sahamnya. Kalau trader atau trading itu kan lebih ke pembacaan grafik ya, pembacaan chart, bar chart gitu kan. Nah kalau kita yang investasi atau yang value investing tadi lebih ke laporan keuangan sih. Jadi laporan keuangan perusahaannya bisa kita cross check kira-kira perusahaannya ini sehat atau tidak sehat. Lebih ke fundamental berarti. Fundamental perusahaannya. Nah jadi buat teman-teman yang mungkin pengen masuk di dunia saham tapi masih ragu, masih takut karena kan kalau di dunia saham kan resikonya tinggi yang jelas. Terus yang jelas nggak pasti lah. Nah mungkin alangkah lebih baiknya kalau teman-teman mau mencoba itu enaknya masuk ke value investing, ya kan? Ya mungkin bisa untuk di awal. Jadi kan lebih aman karena kalau trading itu teman-teman harus yang pertama nih harus punya capital yang gede, ya kan? Benar. Karena kalau kita mau trading tapi capitalnya kecil kan percuma, untungnya nggak kerasa. Belum lagi kita dikurangi sama fee jual, fee beli itu kan. Fee jual, fee beli. Iya, nah. Biaya transfer antar admin. Benar. Nah, makanya aku saran sih kalau teman-teman mau belajar saham, mau ya istilahnya mau buat coba-coba dulu, itu lebih baik masuk di value investing. Ya. Jadi buat jangka panjang lah, kayak kita nabung kan. Jadi kita bisa masukin duit kita setiap sebulan sekali atau 3 bulan sekali atau berapa bulan sekali. Nah, tapi yang paling penting di sini adalah nunggu harga turun. Iya, ya kan? Kalau gue sih ngelihatnya timing itu is the key ya. Kunci dari menang saham itu kita timing. Karena kalau misalnya nih kita membeli di saat kondisi harganya mahal, ya itu otomatis kita ngejualnya harus di atas harga kita beli kan. Tapi takutnya nanti kita ngejualnya pas harga lagi turun, ya itu kita rugi gitu. Makanya kalau kayak sekarang nih kan, ya tergantung sih. Kalau dari gue, menurut gue, pandangan gue, virus corona ini di pasar saham itu kayak suatu peluang ya. Kayak gue bisa beli beberapa saham yang jadinya murah gitu. Iya benar. Jadi turun gitu harganya. Gue beli beberapa lot, ya berharap-harapnya nanti setelah setahun atau 2 tahun ke depan udah naik lagi gitu. Dan itu mungkin bisa dibedakan antara spekulasi dengan pembacaan laporan keuangan tadi. Nah makanya kita harus tahu kan antara teknikalnya sama fundamentalnya. Itu penting banget kalau kalian mau belajar saham. Kalau lu masih merasa investasi di saham itu takut ya, atau bahkan belum paham nih investasi saham itu gimana, ya lu cobain aja dulu investasi di reksadana. Karena kalau menurut gua antara investasi di saham dengan reksadana sebenarnya nggak jauh beda. Cuman kan kalau di reksadana itu teman-teman semua duitnya itu dikelolanya sama manajer investasi kan, MI sebutannya tuh MI. Kalau di saham ya duitnya itu dikelola pribadi kan. Bener. Jadi kalau teman-teman bingung nih mau investasi yang gampang apa sih selain saham, sebenarnya ada reksadana. Mungkin bisa ke reksadana dulu. Yang di reksadana pun ada resikonya, ada resiko menengah, resiko rendah sama tinggi. Ya, cobain aja dulu yang resiko rendah. Resiko rendah itu minimal 100.000 itu udah bisa investasi kok di reksadana. Tapi ya kalau soal return jangan ditanya lagi, pasti kan lebih tinggian saham. Iya, karena resikonya juga lebih tinggi di saham. Benar. High return, high risk. Salah ya, high risk, high return. High return. Ya, high risk, high return. Terus mungkin ini buat teman-teman ya. Kenapa sih gue tuh sekarang ini lebih fokusnya ke fundamental gitu kan? Kenapa nggak jadi trader aja kan? Karena gue tuh kan pertama punya kesibukan lainnya. Gue ada kuliah, magang juga, freelance juga kan? Freelance, gue kebutuhan freelance juga. Jadi hiburan masih? Hiburan belum dapat sih kalau yang hiburan. Kayak jadi waktunya itu kan nggak bisa standby 24 jam atau beberapa jam di laptop gitu untuk mantengin suatu grafik yang naik turun kan nggak bisa guanya. Ya udah gue baca laporan keuangan. Karena laporan keuangan itu juga dikeluarin oleh perusahaannya tuh per kuartal 4. Ada kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4 dalam setahun. Jadi teman-teman kalau bisa punya waktu ya minimal 1 jam aja untuk baca itu laporan keuangannya. Jadi lebih gampang kan, lebih fleksibel juga waktunya. Terus di investasi saham juga ada namanya dividen. Dividen itu kan salah satu keuntungan yang tidak mungkin bisa didapatkan trader. Karena trader kan dia itu mendapatkan keuntungan dari selisih harga jual dan beli yang disebut sebagai capital gain kan. Capital gain tadi kan kalau misalnya dia beli di harga 200.000 nih misalnya, dia jualnya di harga 250.000, ya selisihnya itu kan 50.000, ya itu keuntungan dia. Nah kalau yang namanya dividen itu dibagikan langsung sama perusahaan melalui namanya RUPS kan, rapat umum pemegang saham. Itu walaupun kita cuma punya 1 lot,
itu juga kita bisa dapat berhak dividen tersebut. Di mana pembagian dividen itu kan ada expired date-nya, ada cum date. Nah, nanti misalnya dari jangka waktu berapa sampai berapa lama baru kita dapat dividen, itu ada semua. Iya. Cuman nggak semua perusahaan kan ngasih dividen kan? Nggak semua sih. Cuman kalau yang udah perusahaan yang besar lah, kayak yang udah masuk ke indeks LQ45, itu rata-rata udah pasti ngebagiin dividen. Mungkin ini juga bisa jadi pertimbangan buat teman-teman kalau misal mau masuk ke value investing, kalian harus milih emiten yang mereka mau bagi-bagi dividen. Karena kan nggak semua perusahaan ngasih dividen kan. Terus pastikan perusahaan yang kalian pilih itu istilahnya bisa bertahan buat long term, jangka panjang. Jadi kalian harus bisa memprediksi kalau perusahaan yang kalian pilih itu beberapa tahun yang akan datang masih bisa survive. Iya, itu sih. Jangan tiba-tiba 1 tahun ke depan perusahaannya hilang, bangkrut, kan tuh bahaya kan. Iya, bahaya. Karena uang kalian bakal hilang di situ. Benar. Dan nggak akan kembali. Tadi kan kita udah ngomongin banyak banget ya, ada value investing, ada trading, terus technical, fundamental, banyak banget. Nah, tapi mungkin nih ada temen yang belum tahu apa itu analisis teknikal, analisis fundamental. Mungkin lo bisa jelasin dikit gimana? Tahu kesepahaman gua, analisis teknikal itu bisa dibagi ke beberapa kategori. Ada untuk harian yang tadi gua bilang, ada juga yang mingguan, swing trader namanya, dan juga ada yang bahkan bulanan gitu. Nah, teman-teman, kalau di sini analisa teknikal itu kan ngebaca grafik ya. Grafik itu bisa dibaca karena di saham itu ada namanya historical. Jadi pergerakan sahamnya itu kita bisa tahu dari misalnya naik, turunnya itu kita bisa tahu. Nah, habis dari situ kalau gue ya, karena guanya nggak terlalu paham mengenai analisa teknikal tadi, ya jadi guanya lebih suka membaca laporan keuangan. Kalau baca laporan keuangan kan kita tahu tuh laba perusahaannya berapa, terus omset perusahaannya berapa, karyawannya berapa, aset yang dia punya ada berapa. Terus misalnya di tahun 2020 nih, kira-kira target mereka berapa nih untuk mencapai profit, tercapai nggak dari profit. Nah, itu kan semua kita bisa tahu. Jadi gue lebih senang baca data yang emang datanya itu gimana ya, terpampang jelas lah di suatu buku yang namanya laporan keuangan tadi. Berarti lo jadi malah ya bukannya gimana, karena si Renara ini fokusnya lebih ke value investing kan? Iya, gue lebih pengen belajar ke situ sih. Jadi lebih ke fundamental. Karena pernah gue temuin ada satu perusahaan yang ternyata pendapatan dia tuh meningkat gitu. Tapi ternyata itu bukan dari penjualan produknya, melainkan dari penjualan asetnya. Dia jual beberapa kantornya, dan itu kan termasuknya ke ini kan, pendapatan kan. Nah, itu kan kalau kayak gitu bisa dikatakan sebenarnya rancu nih perusahaannya nih. Benar. Seharusnya perusahaan itu untung kalau dia ngejual produknya kan, bukan malah menjual asetnya kan gitu. Nah, itu semua kan bisa dipelajarin dari laporan keuangan. Kayak mungkin contoh kasus yang kemarin juga lagi rame itu kan, mengenai perusahaan adalah maskapai penerbangan. Kan kita nggak usah sebut lah kan. Nah, itu kan kalau kita nggak bisa membaca laporan keuangannya kan bahaya kan. Kita bisa kayak, oh harganya tuh kemarin gini-gini, ternyata nama brandnya gede, belum tentu laporan keuangannya sehat gitu. Tahu-tahu kemarin di audit nggak beres kan, ada yang namanya manipulasi laporan keuangan segala macam. Nah, itu yang gue hindarin, makanya gue mulai pengennya fokus ya udahlah laporan keuangan aja lah. Nanti kalau misalnya gue pengen berharap return yang besar, ya udah gue kerja aja gitu kan. Kalau kerja kan gajinya tetap kan, lebih enak gitu. Dan ini juga bisa dijadiin pertimbangan, karena kalau kita memilih sebuah perusahaan, kita harus tahu siapa orang-orang yang ada di dalamnya kan. Nah, jangan sampai kita memilih perusahaan tapi orang-orang di dalamnya itu orang-orang itu karena analisa fundamental itu sebenarnya cakupannya luas. Bahkan dari segi ekonomi makro pun bisa kita bahas. Dari makro, terus kondisi ekonomi mikronya, terus kita lihat dari top level manajemen si profil kayak direkturnya, direksinya, itu orang-orang baik atau bagus atau ya itulah ya kan, yang punya kepentingan gitu kan. Itu semua bisa kita lihat. Jadi nggak hanya sekedar laporan keuangan. Cuman kalau bagi kalian yang masih baru pertama kali, kalau kayak gue juga yang masih baru pertama kali, ya gue lebih fokusnya ke laporan keuangan aja dulu. Mungkin yang lainnya nanti bisa gue pelajarin di tahun-tahun berikutnya. Dari lo sendiri ada nggak saran buat teman-teman yang baru mau mulai belajar atau bahkan mau terjun ke dunia saham? Tips dari gue sih, pertama kenalin dulu sih apa yang lo mau buat ya. Kalau lo pengen buatnya investasi jangka panjang, ya lo harus pelajarin dulu tips-tips investasi jangka panjang itu apa. Mungkin tadi dari platform gue yang ada investor juga bakalan dibahas. Terus habis dari situ lo juga harus punya money management, dalam artian
kalau lu nggak pandai ngelola keuangan lu, ya otomatis lu bakalan kesulitan kalau misalnya emang pasar sahamnya lagi turun. Jadi lu harus pintar-pintar membagi keuangan. Apalagi kalau misalnya lu mahasiswa dan lu ngekos, apalagi mahasiswa, anak rantau lagi kan. Nah itu kan terkadang kita nih susah kan nge-manage duit. Tahu-tahu habisnya pada habis coffee shop lah atau habis nongkrong. Bahkan kadang makan nggak teratur kan, itu susah kan. Jadi ketika lu pengen mau main ke saham, ya lu perbaiki dulu lah. Harus pintar-pintar fondasi keuangan lu tuh gimana. Karena kan kita masih dari ini kan orang tua yang ngirim kan biaya uang jajan lah ya. Uang jajan dari orang tua, belum dari penghasilan kita sendiri. Jadi harus pintar-pintar di maintain kalau menurut gua. Itu yang kedua. Yang ketiga, lu harus berada di lingkungan. Bentar. Kita mundur yang ke berapa tadi? Dua. Nah, soal money management. Kalau lo sendiri, money managementnya, misal nih, kan biasanya kalau mahasiswa dikasih duit orang tua kan tiap bulan sekali, dan biasanya bulan pertama kan. Ada yang bulanan, ada yang mingguan sih. Ya, misal yang bulanan lah ya, kita bicara yang bulanan. Nah, buat mereka yang dikasih uang jajan bulanan, itu lebih baik mereka mengalokasikan anggaran mereka pas baru dikasih duit atau duit sisa jajan mereka, atau gimana kalau menurut lo sendiri? Kalau itu tergantung sih. Ada orang yang kayak teman gue, dia mengalokasikan duitnya untuk investasi ketika pengeluaran mereka udah keluar semua tuh. Jadi biasa di akhir bulan dia baru investasi. Sisa kan berarti dia pakai yang sisa kalau yang dia ya. Cuman kalau yang gua itu lebih suka yang di awal. Karena apa? Karena dulu pertama kali gua belajar itu gue selalu berinvestasi pakai duit yang sisa. Cuman problemnya duit gue itu yang sisa cuma sekitaran 100-200 gitu. Nggak banyak gitu. Jadi ternyata boros, jatuhnya boros kan. Nah, daripada gua boros makanya cuma duit sisa, ya gue langsung matokinnya di awal. Begitu orang tua gue ngirim biaya masuk nih kan ke rekening gue, langsung gue potong. Top, langsung dipotong misalnya sekitar 500, 600 langsung. Daripada tadi kan kalau dari sisa, ya syukur-syukur ada sisa. Nanti kalau nggak ada sisa, berarti nggak jadi dong investasinya. Benar. Mending di awal sih kalau menurut gue. Di awal lu tetapin, lu komitmen mau 300, 400 atau bahkan 1 juta kalau lu sanggup gitu. Nah, kuncinya berarti komitmen sama disiplin ya. Benar. Lanjut yang ke berapa tadi? Ketiga itu lu harus berada di lingkungan orang yang positif dan sevisi sama lu. Bener. Karena ya kalau misalnya lu nih ya pengen investasi saham, tapi lu ketemunya dengan orang-orang yang menganggap saham itu merugikan, ya lu nya nggak akan berkembang dan alhasil lu bakalan down dan lu nggak akan percaya lagi sama saham. Kayak gue nih, kenapa gue ngediriin tadi early investor, salah satunya ya biar gue bisa berada di lingkungan orang yang tertarik sama saham dan percaya sama saham gitu. Apalagi kalau misalnya lu juga pembisnis kan, ya kalau lu pengen menjadi orang yang sukses dalam hal bisnis, tentunya lu harus berteman dengan orang-orang yang pembisnis gitu. Jadi lu bisa dapat insight dari mereka, pembelajaran dari mereka. Yang keempat, yang sabar sih sebenarnya. Poinnya itu sabar kalau investasi saham, karena baik lagi yang gue bilang tadi, timing kan is the key kan. Timing is the key. Kalau lu nggak sabar, lu pengen cepat nih kan, sebenarnya lu megang saham misalnya dari bulan April nih, tahu-tahu di bulan Juni saham itu turun. Nah lu langsung keburu nih cepat-cepat jual daripada gue makin rugi. Hasil ternyata di Desember sahamnya naik. Nah itu kan berarti lu udah membuang hal yang sia-sia kan, karena lu nggak sabar. Makanya gue bilang lu harus sabar dan udah lu planning aja. Kalau misalnya setahun ya setahun, jangan dipotong di tengah tahunnya gitu. Benar. Itu kalau menurut gue. Jadi yang penting kita harus sabar, harus komitmen, dan ya disiplin. Karena sesuatu yang gede itu butuh proses. Gak mungkin kan semalam 2 malam, sehari 2 hari lo invest di saham, tiba-tiba lo dapat gede gitu kan, gak mungkin. Tiba-tiba bangun ditajirin duit, gak mungkin. Hujan duit ya semoga ya. Yang kelima, mungkin banyaknya nanti di ini aja sih, di platform gua aja ya. Lu follow aja realinvestor.id lah. Nanti di situ bisa sharing-sharing lah. Atau ada yang mau tanyain aja ke situ. Nanti bakalan dibalas sama tim gua. Oke, mungkin cukup sampai di sini video kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah menyempatkan waktunya buat nonton video ini. Dan mohon maaf apabila kita ada salah-salah kata atau ada hal yang kurang tepat, karena kita di sini kan masih sama-sama belajar ya. Kita cuman sharing-sharing. Nah, semoga video ini bermanfaat, dan mungkin kalau teman-teman punya usul atau saran next video kita mau ngobrol sama siapa, bisa komen di bawah ini. Oke, see you next video. Thank you.